Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara menentukan fungsi inverse dari suatu fungsi bentuk pecahan aljabar. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke ya, perhatikan di sini ini ada dua soal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan menentukan fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 5 dibagi 3x plus 7. Kemudian yang kedua, fungsi fx sama dengan 4x ditambah 1 dibagi 7x dikurangi 6. Oke ya. Nah, langkahnya langkahnya nanti kita gunakan cara pemisahan ya, cara substitusi, sehingga nanti kita mudah untuk menyelesaikannya ya. Oke, jadi gini, ketika kita punya fungsi y sama dengan fx ya, ketika kita punya y sama dengan fx ini ya, maka x itu ya, x itu sama dengan apa ya, f aksen y atau inverse dari y. Nah, nanti kita gunakan rumus ini ya. Oke, sekarang coba di sini kita bahas dulu untuk nomor satu dulu ya. Kita punya fx sama dengan 2x dikurangi 5 dibagi 3x plus 7. Berarti kita misalkan dulu ya, bisa ditulis gini, fx itu kan sama dengan y ya, maka kita tulis dulu y, berarti y sama dengan fx, berarti bisa ditulis fx itu sama dengan y ya, sama dengan apa, 2x dikurangi 5 per 3x plus 7 ya. Nah gini, berarti kita fokus pada ini ya, y sama dengan 2x dikurangi 5 dibagi 3x plus 7. Nanti tujuan kita mengubahnya dari y sama dengan bla 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 ini menjadi x sama dengan berapa ya. Nah, dari situ maka kita sudah memperoleh inverse-nya. Oke, kita fokus di sini ya. Y sama dengan y sama dengan 2x dikurangi 5 per 3x plus 7. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ini kita kali silang aja, berarti bisa ditulis y ya, kita kalikan dengan ini 3x ditambah 7 ya, sama dengan apa, 2x dikurangi 5 ya. Oke, sini paham ya. Nah, langkah berikutnya apa? Kita jabarkan ini ya, satu persatu ya. Berarti berapa? 3xy ini plus 7y ya, sama dengan 2x dikurangi 5. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Nah, setelah itu ini kan yang tujuan kita adalah menentukan nanti x sama dengan berapa gitu ya. Nah, maka ini kita pindah ke ruas kiri. Berarti yang mengandung x kita pindah ke ruas kiri. Oke, kita tulis 3xy. Nah, ini pindah ke ruas kiri ya, sehingga menjadi minus 2x sama dengan, nah ini pindah ke ruas kanan ya, berarti minus 7y dikurangi 5. Oke ya, berarti yang mengandung x pindah ke kiri, sementara yang y itu pindah ke kanan. Nah, ini kan gabungan, maka ini bisa kita sifat distribusi ya, sifat distributif. Berarti kita keluarkan x nya ya, maka di sini tinggal 3y dikurangi 2 sama dengan berapa ya, minus 7y dikurangi 5. Oke ya. Nah, sekarang di sini kan tujuan kita adalah menjadikan x sama dengan gitu ya. Nah, maka di sini yang 3y dikurangi 2 ini pindah ke ruas kiri ya, sehingga menjadi apa, x sama dengan ya, x sama dengan apa ya, minus 7y betul dikurangi apa, 5 betul per 3y dikurangi 2. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Nah, tadi y sama dengan fx, maka x ini sama dengan f aksen y. Nah, x ini bisa ditulis f aksen y sama dengan minus 7y dikurangi 5 per 3y dikurangi 2. Nah, ini kan fungsinya dalam fungsi y ya, dalam variabel y ya. Nah, berarti kan kalau kita mencari inverse dalam variabel x ya, berarti ini kita ganti dengan x, y nya kita ganti dengan x. Jadi
f aksen x ya. Oke, sekarang kita ganti f aksen x ya, itu sama dengan berapa? Minus 7x dikurangi 5 kita bagi dengan ya 3x dikurangi 2. Oke ya. Nah, ini merupakan apa? Inverse-nya ya. Oke ya, jadi inverse-nya itu adalah f aksen x sama dengan minus 7x dikurangi 5 dibagi 3x dikurangi 2. Oke ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang agar kalian paham untuk soal nomor 2 ya, kita bahas ya. Di sini fx sama dengan 4x plus 1 dibagi 7x dikurangi 6. Oke, berarti kita langsung aja tulis y sama dengan ya, berarti fx kita ganti y nya langsung aja sehingga menjadi y sama dengan, kita misalkan ya, itu 4x ya ditambah 1 per 7x dikurangi 6. Oke ya. Nah, terus langkah berikutnya apa? Kita kalikan silang sehingga menjadi apa? Y dikalikan 7x dikurangi 6 itu sama dengan berapa? 4x plus 1. Oke ya. Nah, selanjutnya ini kita jabarkan sehingga menjadi apa nih? Ini kali ini y kali 7x berarti kan 7xy dikurangi 6y ya, itu sama dengan 4x ditambah 1 gitu ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya ini yang mengandung x kita pindah ke ruas kiri. Berarti 4x pindah ke ruas kiri, ini yang 6y minus 6y pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 7xy. Ini pindah ke ruas kiri sehingga menjadi minus 4x sama dengan berapa? Ini pindah ke ruas kanan menjadi positif sehingga 6y plus 1 ya. Nah, langkah berikutnya ini x-nya kita keluarkan ya sehingga menjadi x. Nah, ini dikalikan berapa? 7y dikurangi 4 ya, itu sama dengan 6y plus 1. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Nah, tujuan kita adalah mengubah menjadi x sama dengan ya. Berarti ini kan yang 7y dikurangi 4 pindah ke ruas kanan sehingga menjadi x itu sama dengan ya 6y plus 1 kita bagi dengan 7y minus 4. Oke ya. Kemudian apa lagi? Ini kan x itu kan sama dengan apa tadi? F aksen y. Nah, ini kita ganti. X-nya kita ganti dengan f aksen y sama dengan ya 6y plus 1 kita bagi dengan 7y dikurangi 4. Oke ya. Nah, tujuan kita kan mencari apa? F aksen x ya, inverse ya. Oke, simbolnya tadi apa? Sini min 1 ya, maaf. Oke, berarti f pangkat min 1 atau inverse-nya ya, itu x sama dengan berapa? Ya, 6x plus 1 kita bagi dengan 7x minus 4. Oke ya. Nah, jadi untuk inverse yang kedua itu adalah ini ya, f inverse-nya adalah 6x plus 1 dibagi 7x dikurangi 4. Oke, begitu sudah paham ya. Nah, maaf tadi simbolnya adalah ini ya, f pangkat min 1 itu adalah inverse-nya. Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.